Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang ditemukan di alam itu dibuatkan daftar unsurnya, yaitu dalam bentuk tabel periodik unsur. Dari sini kita bisa memahami sifat-sifat dari unsur itu, sehingga kita juga bisa mempelajari lebih dalam lagi. Bagaimana tabel periodik ini bisa dibuat oleh para ahli? Tentu saja mengalami beberapa kali perkembangan. Kita bahas tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Unsur yang ditemukan itu awalnya dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang bersifat logam, non-logam, dan yang bersifat antara logam dengan non-logam, atau disebut dengan metaloid. Tetapi karena jumlah unsur yang cukup banyak, maka tentu saja pengelompokan unsur sangat dibutuhkan untuk mempermudah kita mengingat dan mempelajarinya. Maka muncullah yang pertama hukum triad Dobereiner. Dobereiner membuat suatu hukum ini berdasarkan satu, yaitu kesamaan sifat dari unsur-unsur itu. Dia membuat beberapa kelompok triad. Dari nama triad artinya satu kelompoknya berisi 3 unsur. 3 unsur ini dikelompokkan didasarkan karena unsur tersebut memiliki sifat yang mirip. Misalnya di sini ada kelompok Ca, Sr dengan Ba. Ketiga unsur ini memiliki sifat yang sama. Demikian juga dengan kelompok Li, Na, dan K. Dan sekarang terbukti bahwa kelompok triad ini berada dalam satu golongan yang sama. Kemudian dia menyusun dari kelompok itu berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dari massa yang paling rendah 7, 23, 39 ya, ke yang massanya lebih tinggi. Dan ternyata dari hasil penyusunan ini ditemukan oleh Dobereiner bahwa rata-rata dari massa unsur ke-1 dan ke-3 itu mirip dengan atau mendekati dengan massa unsur yang kedua. Kita lihat buktinya untuk kelompok pertama, rata-rata unsur ke-1-nya berarti Ca, massanya 40. Kemudian kita ratakan dengan unsur yang ketiga. 40 tambah 137 dibagi dengan 2. Hasilnya ada 88,5. Berarti kalau kita lihat unsur yang kedua, 88 mendekati ya. Kemudian kelompok yang kedua, rata-rata dari Li dengan K itu hasilnya adalah 23. Sama dengan unsur yang kedua. Maka inilah bunyi dari hukum triad Dobereiner. Kalau misalnya unsur itu dikelompokkan menjadi satu kelompok triad dengan sifat yang mirip dan disusun berdasarkan kenaikan massa atom, ternyata rata-rata massa unsur ke-1 dan ke-3 akan mendekati massa unsur yang kedua. Selanjutnya untuk hukum berikutnya yaitu Octave Newlands. Newlands membuatkan suatu daftar yang didasarkan kepada sifat dan kenaikan massa atomnya, sama seperti yang dikemukakan oleh Dobereiner, cuman berbeda dalam bentuk tabelnya. Ini adalah tabel Octave Newland. Newland menyusun unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan massa atomnya dulu. 1, 7, 9, 10, 12, dan seterusnya sampai dengan unsur yang paling besar masanya. Setelah itu dia melihat atau mempelajari sifat dari unsur-unsur itu dan dia menemukan ternyata unsur yang ke-1 itu sifatnya sama dengan unsur yang ke-8. Unsur yang kedua sifatnya sama dengan unsur ke-9. Unsur ketiga sifatnya sama dengan unsur yang ke-10 dan seterusnya. Sehingga kemudian membentuklah suatu tabel. Kalau dilihat dari sifat unsur ke-1 dan ke-8 ini kita ingat dengan not lagu ya. Ada do, re, mi sampai dengan do tinggi. Do dengan do tinggi sebenarnya kan sama, cuman beda satu oktav. Sehingga disebutlah istilah di sini dengan hukum Octave Newland. Dari penemuan Newland ini sudah terlihat ada berupa tabel dan kemudian muncul pengelompokan berikutnya, yaitu muncul 2 orang ahli yang bernama Mendeleev dan Mayer. Mayer dengan Mendeleev itu berada dalam era yang sama,
cuman tempat yang berbeda. Yang satu ada di Rusia, Mendeleev ya. Yang satu lagi adalah di Jerman, yaitu Lothar Meyer. Tapi kajian mereka berbeda. Meyer itu lebih mengutamakan kepada sifat fisika, yaitu volume atom, sedangkan Mendeleev kepada sifat kimianya. Ternyata yang lebih diakui pada saat itu adalah apa yang dikemukakan oleh Mendeleev. Mendeleev mengemukakan hukum periodiknya. Dia mengatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari kenaikan massa atomnya. Apa sih artinya periodik? Periodik itu berarti keteraturan. Artinya ada relevansi antara sifat unsur dengan kenaikan massa atomnya. Nah, ada kelebihan dari tabel Mendeleev dibandingkan dengan hukum-hukum sebelumnya, yaitu dia bisa menyediakan tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Dan dari situlah dia bisa meramalkan kira-kira sifat unsur yang belum ditemukan itu apa gitu. Karena dia melihatnya dari sifat keperiodikan tadi. Dan di dalam hukum periodik Mendeleev ini sudah berupa tabel yang ada golongan dengan periodenya. Ini adalah tabel periodik Mendeleev. Dia mengemukakan ada 8 kelompok atau 8 grup atau 8 golongan. Dan dia susun berdasarkan beberapa periode atau Reihen ya. Dan di sini ada satu kotak yang diisi oleh lebih dari satu unsur karena dia melihat sifat-sifatnya itu sama. Kemudian juga dia menyimpan beberapa tanda tanya. Di sini dia memperkirakan ada unsur apa yang akan ditemukan di sini. Dia juga menyiapkan beberapa tempat kosong yang nanti kemudian setelah beberapa tahun kemudian ditemukan unsur-unsur itu dan ternyata memang benar unsur-unsur itu bisa disimpan di tempat-tempat kosong ini. Jadi banyak kelebihan yang dikemukakan oleh Mendeleev. Nah, ini salah satu dari yang diramalkan oleh Mendeleev, yaitu tahun 1871 dia membuat suatu ramalan akan ada unsur yang sifatnya memiliki bobot atom, kerapatan, warna, dan seterusnya. Ini sifat-sifatnya dan dia sebut dengan unsur eka silikon. Nah, tahun 1886 kemudian ditemukanlah unsur yang diberi nama dengan germanium yang sifatnya mirip dengan yang dikemukakan oleh Mendeleev tahun 1871 ini. Kemudian dari tabel periodik Mendeleev ini kekurangannya disempurnakan oleh tabel periodik yang kita kenal sekarang yang disebut dengan tabel periodik modern. Kita kenal di sini gambar seperti ini pada tabel periodik modern. Di sini kalau kamu gambar cukup mudah, ada 7 baris, itu nanti kita sebut dengan istilah periode. Kemudian kalau kamu hitung, ini ada 2 kolom. Kemudian di tengah agak menjorok ke bawah itu ada 10 kolom. Kemudian di sebelah kanan itu ada 6 kolom. Jadi yang menjorok paling atas itu hanya kolom paling kiri dengan paling kanan. Selanjutnya ditambah dengan 2 baris yang isi kotaknya ada masing-masing sebanyak 14. Nah, kemudian ini baris pertama atau periode ke-1 ada 2 unsur yaitu hidrogen dan helium. Ini baris kedua berarti Li, Be sampai dengan Ne berarti ada 8 ya. Baris ketiga itu juga sama. Nah, baris keempat itu berarti ditambah dengan 10 yang di tengah berarti 18. Kelima sama, keenam, ketujuh. Oke. Yang keenam dengan ketujuh di sini ada tanda La dengan Ac. Ini adalah unsur lantanium dan unsur aktinium. Ternyata ada 14 unsur lainnya yang sifatnya sama dengan La atau Ac dan disimpanlah di luar dari tabel utama. Dan yang kolom itu kemudian diberi nama dengan golongan. Itu ada 2 penamaan. Ada yang berdasarkan ini dengan penamaan lama yaitu 1A, 2A, kemudian 3A sampai 8A dan golongan B
ya. Kemudian juga ini berdasarkan aturan yang modern, aturan IUPAC golongan 1, yaitu kolom ke-1 ya, ini golongan 2, 3 sampai dengan golongan 18. Nah, kemudian ini tadi yang dibahas ada deret lantanida, berarti 14 unsur ini sifatnya sama dengan lantanium. Artinya deret lantanida ini berada di sini, berada pada golongan 3B periode 6. Kemudian ada deret actinida, berarti deret actinida juga berada pada golongan 3B dan periode 7 ya. Jadi kalau misalnya ditanya di manakah posisi atom es, misalkan belerang. Nah, ini kan belerang ya. Maka kamu bisa jawab dia berada pada golongan 6A dan periode 3. Di manakah CR? CR ini berarti berada pada golongan 6B dan periode 4. Ya, itu cara menentukan posisi dari unsur dalam tabel periodik. Nah, siapa yang mengemukakan tabel periodik modern ini? Yaitu Moseley. Moseley menemukan berdasarkan percobaannya terhadap sinar X, yaitu bahwa nomor atom suatu unsur itu khas. Artinya khas berarti tidak ada unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Oleh karena itu dia membuat hukum periodiknya. Hukum periodik yang dibuat oleh Moseley hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Mendeleev. Cuma kalau Mendeleev itu berdasarkan massa atom, kalau ini berdasarkan nomor atom. Dia mengemukakan bahwa sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Ada 2 lajur dalam sistem periodik unsur, yaitu lajur mendatar yang tadi kita bahas dengan periode. Ada 7 ya tadi ya. Ini sudah dibahas, ada 2 unsur, 8, 18, 32 ya. Kemudian ada lajur tegak atau golongan. Ada 2 jenis, ada golongan A atau kita sebut dengan golongan utama. Ada golongan B atau kita sebut dengan golongan transisi. Nah, untuk golongan A punya nama khusus. 1A ini kita sebut dengan alkali, 2A dengan alkali tanah. Alkali itu artinya unsur pembentuk basa. Kemudian untuk 3A sampai dengan 6A itu berdasarkan unsur-unsur yang paling dikenal, yaitu 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen. 7A itu adalah halogen ya. Nanti gen itu artinya pembentuk, halo itu artinya garam, pembentuk garam. Kemudian ada lagi golongan 7A yaitu gas mulia. Gas mulia ini adalah unsur-unsur yang sangat stabil, paling stabil ya di antara semuanya. Nah, untuk golongan B atau transisi itu juga sama, ada 8 golongan, termasuk di dalamnya deret lantanida dan deret actinida yang berada pada golongan 3B. Dan ciri dari golongan B ini adalah semuanya bersifat logam. Baik, ini kita kembali ke sistem periodik yang di awal tadi. Dari sistem periodik ini kalian bisa pahami mana unsur yang bersifat logam, mana unsur yang bersifat non-logam. Yang berada sebelah kiri dari tangga yang bertanda hitam ini berarti dia bersifat logam. Yang berada sebelah kanan berarti bersifat non-logam. Nah, di dalam unsur-unsur alkali atau golongan 1A ada unsur hidrogen yang paling atas yang sifatnya berbeda dengan unsur yang di bawahnya. Dia bersifat non-logam. Kenapa dia disimpan di sini? Karena dia punya karakter elektron yang sama dengan unsur-unsur yang di bawahnya. Ya, nanti kita bahas elektronnya berapa dan sebagainya. Kemudian yang berada pada tangga ini jadi cukup mudah untuk menghafalnya, mengingatnya. Itu kamu bisa buatkan seperti tangga ke bawah. Ini adalah unsur-unsur yang bersifat metaloid. Di sini ada warnanya berbeda ya. Ada B, kemudian Si, kemudian Ge, As, Sb, Te, Po itu bersifat metaloid atau semi logam. Biasanya ini dibuat untuk
atau digunakan dalam alat-alat elektronik yang bersifat semikonduktor ya, karena dia bersifat semikonduktor. Sedangkan logam itu bersifat konduktor. Nah, untuk unsur-unsur transisi artinya karena dia berada di area sebelah kiri tangga, itu artinya dia semuanya bersifat logam. Nah, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, ada yang gas, dan ada juga yang buatan. Dari semua tanda-tanda ini kalian bisa pahami yang berada di atas angka ini adalah nomor atom, kemudian ada juga massa atomnya dan seterusnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.